Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita akan melihat statement atau pidato menggelegar dari Pak Prabowo Subianto. Waduh, beliau secara gamblang dan belak-belakan mengatakan negara kita susah maju atau tidak akan pernah maju jika para elit politiknya tidak bisa bekerja sama untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Saudara-saudara sekalian, yang dikatakan oleh banyak pengamat, banyak kajian strategis adalah Indonesia bisa menjadi negara hebat dan makmur dengan catatan kalau elitnya bisa kerjasama, kalau elitnya bisa kerjasama, bisa kolaborasi dan tidak mau main menang sendiri. Ini kuncinya, saudara-saudara sekalian. Dan itu saya yakini. Karena itu waktu tahun 2019, ya kan, saya kalah. Gue kalah, lu ketawa lagi. Sedih lu kalah. Tapi, Tapi pada saat yang kritis itu, di mana saya melihat pengikut-pengikut saya waktu itu di ujung kemarahan, saya ingat, saya sadar, saya mengerti. Oh, hati-hati. Indonesia selalu jadi korban pecah belah, selalu korban adu domba, selalu korban divide et impera. Ratusan tahun sejarah kita diadu, suku sama suku, daerah sama daerah, agama dengan agama, mazhab dengan mazhab, sama-sama Islam bisa diadu domba. Pada saat kritis itu saya tidak mau. Saya katakan, marilah kita hindari perpecahan. Dan pada saat itu Pak Jokowi yang menang, dia mengulurkan tangan, dia mengajak saya bergabung, dia mengajak saya bersatu, dia memberi kesempatan saya untuk berbakti dan mengabdi bersama-sama untuk seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, Pak Jokowi kalahkan saya, tapi saya punya insting, saya punya firasat. Pak Jokowi ini hatinya baik, niatnya baik, hasratnya baik, sama dengan saya. Kenapa kita tidak bisa kerjasama? Kalau niat kita sama, hasrat kita sama, ingin berbakti untuk seluruh rakyat Indonesia, kenapa kita tidak bisa bekerja sama? Siapa yang nomor satu, siapa yang nomor dua, siapa nomor tiga, nggak ada urusan, itu tidak penting. Kita bersatu untuk rakyat kita. Rakyat kita membutuhkan seluruh elit rukun, seluruh elit bisa kerjasama. Kadang-kadang sulit, kadang memang tidak gampang karena sifat manusia, tapi itu yang diharapkan oleh rakyat kita semuanya. Jangan sampai terjadi pemikiran-pemikiran yang terlalu sempit, tidak mengerti negara kita luar biasa, tidak mengerti negara kita begitu kaya, dan sifat ego, sifat ambisi kelompok yang merupakan fenomena wajar. Setiap manusia berambisi, punya cita-cita. Tetapi waktu itu di benak saya, untuk apa saya jadi presiden kalau negara kita penuh dengan kerusuhan, kegaduhan, dan kekerasan? Saya tidak mau. Saya tidak mau. Maaf. Tapi
dengan hubungan baik, dengan persaudaraan, dengan persuasi, dengan bicara. Itu saya belajar bahwa kadang-kadang capek bicara, tapi bicara meyakinkan, memberi argumen, memberi data, memberi pandangan, memberi pendapat jauh lebih baik daripada gontok-gontokan, daripada ribut. Saya kira para ulama yang paling tahu. Ini pun juga ajaran daripada kiai-kiai saya, iya kan? Bahwa kalau bisa kita membuat perbaikan, perubahan dengan kata-kata, dengan meyakinkan, dengan mempengaruhi. Jadi karena itu saudara-saudara, saya membuat buku, di mana-mana saya diundang, saya bicara. Dan kalau saudara-saudara perhatikan, selama 20 tahun mungkin pidato saya nggak banyak berubah, ya kan? Inti tadi satu, kita harus kerjasama. Inti kedua, apa yang saya ingin sampaikan adalah bahwa memang bangsa kita cukup lama, bangsa kita dibohongi. Cukup lama. Bahwa kita tidak percaya diri, tidak percaya pendiri-pendiri bangsa kita. Sebagai contoh, nah ini saya mulai ya. Kalau kita ingat tujuan nasional kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional kita jelas tertera di situ, bahwa tujuan nasional pertama kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi berarti bangsa kita ini harus kuat. Bangsa ini pertahanannya harus kuat, karena kita pernah dijajah oleh bangsa asing. Dan bangsa asing karena keramahan kita datang tadinya untuk berdagang, lama-lama nggak mau pulang. Kita ramah, monggo pinara, lama-lama dia nggak mau pulang. Dia bilang rumah itu rumah dia. Kita jadi kacung di bangsa kita sendiri, di rumah kita sendiri. Karena apa? Karena pada saat itu kita tidak kuat. Makanya pendiri-pendiri bangsa kita menaruh tujuan nasional melindungi. Tapi banyak tokoh di Indonesia yang mengatakan, apain bangun tentara yang kuat? Memang kita mau perang. Ada yang ngomong begitu. Saudara-saudara sekalian, kita tidak mau perang. Kita harus hindari perang. Perang itu dahsyat. Tapi ada bangsa-bangsa lain yang menggunakan kekuatan tentara untuk menindas bangsa-bangsa lain. Kita mau ditindas atau tidak? Tadi Bapak Presiden mengatakan, kita kira Ukraina jauh, perang Ukraina mempengaruhi kita di sini. Kita kira perang di Gaza jauh, perang di Gaza mengakibatkan BBM seluruh dunia naik, mempengaruhi kita di sini. Dan saudara-saudara, bangsa kita kaya sekali. Bangsa kita kaya sekali, dan karena kekayaan itu jangan mengira tidak ada bangsa-bangsa lain yang mengincar kekayaan kita. Tadi disinggung, nikel adalah
mineral, ya, zat yang langka. Yang langka. Tapi di abad ke-21 ini, nikel sangat menentukan peradaban teknologi yang akan datang. Dan kita salah satu pemilik nikel terbesar di dunia. Nah, kalau kita bicara manusiawi, kalau kita punya harta, tapi kita tidak bisa menjaga harta itu, kira-kira kita dirampok atau tidak? Tidak perlu terlalu pintar untuk faham. Kalau kita diketahui punya harta yang banyak, tapi dia lihat tidak ada usaha untuk menjaga harta itu, pasti akan diambil. Ini namanya hukum manusia. Yang kedua, kita juga tujuan nasional kita sangat jelas bahwa kita memang harus memajukan kesejahteraan. Ini tujuan nasional, kita harus memajukan kesejahteraan. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, dan seterusnya. Saudara-saudara, 1, 2, 3, 4. Ini syaratnya adalah bahwa kita harus punya banyak sumber daya. Kita harus punya banyak uang supaya rakyat kita bisa sejahtera. Inti masalah yang saya sudah bicara selama 20 tahun lebih, dan saya, di dalam tulisan-tulisan saya, dan nanti saya tinggalkan, adalah bahwa sudah ratusan tahun, waktu zaman Belanda, dan sesudah merdeka pun, dan sampai sekarang, sampai beberapa tahun ini, terjadi suatu gejala, fenomena itu adalah yang saya sebut net outflow of national wealth. Jadi kekayaan kita mengalir ke luar negeri. Karet, kelapa sawit terbesar di dunia produksi. Karet, 21 komoditas kita unggul di dunia, tapi hasilnya diekspor dan uangnya banyak sekali yang tinggal di luar. Artinya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya milik bangsa Indonesia, tapi kekayaannya tidak tinggal di Indonesia. Ini datanya ada semua, coba diperiksa. Jadi perjuangan saya selama sekian belas tahun, sekian puluh tahun adalah meyakinkan elit bangsa Indonesia bahwa ini tidak boleh diteruskan. Bahwa kalau begini, apa bedanya? Untuk apa kita merdeka? Untuk apa kita punya republik? Untuk apa kita punya MPR, DPR? Untuk apa kita punya presiden, menteri? Kalau kekayaannya ke luar negeri terus. Di situ perlu ada perubahan, dan disitulah kenapa saya maju di politik. Dan Pak Jokowi setelah beliau jadi presiden, di dalam beliau lihat angka-angka tersebut, sehingga beliau dan tim inti beliau ambil kesimpulan yang sama. Ini harus dirubah. Dan beliau canangkan strategi hilirisasi. Tidak akan mengizinkan bahan baku kita dijual murah sebagai bahan mentah. Sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama barang-barang kita dijual mentah. Nilainya tidak ada di Indonesia. Dengan hilirisasi itu, ternyata banyak negara berang. Uni Eropa
berang. Marah-marah kita digugat ke WTO, World Trade Organization. Dan kita dikalahkan, kita naik banding. Terus IMF neken kita. Alhamdulillah Pak Jokowi ini tidak bergeming dan tidak mau diintimidasi dan mengatakan terus hilirisasi. Jadi saudara-saudara, walaupun hanya Menteri Pertahanan, tapi bersama Jokowi kita berbuat banyak untuk Republik Indonesia. Nah, inilah saya senangnya kalau pidato Pak Prabowo. Beliau jelaskan secara gamblang, pokoknya beliau tak suka sindir-menyindir, tapi beliau mengatakan jika kita tidak bersatu, ya maka akan sulit untuk menuju apa yang dicita-citakan untuk menjadi Indonesia emas. Dah, saya akhiri. Selalu optimis, berpikir positif dengan apa keputusan pemerintah. Jangan mau kita terpecah belah, jangan mau kita tergiring opini narasi hoax yang sangat menyesatkan. Tentunya NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.